Fenomena alam, merujuk pada segala peristiwa yang terjadi secara alami di muka bumi. Karena itulah, fenomena alam cenderung mendeskripsikan peristiwa yang tidak disebabkan oleh manusia, karena datangnya tidak terduga dan tidak dibuat-buat. Fenomena alam, seringkali disamakan dengan bencana alam. Nyatanya, tak semua fenomena alam adalah bencana alam. Umumnya, bencana alam menyebabkan kerugian jiwa, lingkungan, harta benda, dan psikologis. Kali ini, mari membahas berbagai jenis fenomena alam, yang termasuk bencana alam maupun bukan. Banjir adalah suatu kondisi ketika air hujan turun dengan sangat deras dan jumlah air yang banyak. Alhasil, saluran-saluran air yang harusnya dapat menampung kelebihan air jadi kelebihan kapasitas, menyebabkan air meluap dan menggenang. Dikutip dari buku Bersahabat dengan Bencana Alam yang ditulis oleh Sri Handayani. Banjir dapat terjadi secara alami, seperti curah hujan yang tinggi, erosi, wilayah yang rendah, naiknya air laut ke daratan karena gravitasi bulan atau matahari. Namun, banjir juga dapat disebabkan oleh perbuatan manusia, contohnya pemgundulan hutan, kerusakan daerah aliran sungai atau das, dan membuang sampah sembarangan. Tanah longsor. Longsor, termasuk salah satu bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia. Biasanya, longsor terjadi di daerah dengan lereng yang curam. Karena kecepatan longsor dapat mencapai hingga 80 meter per detik, itulah mengapa bencana alam ini tergolong berbahaya. Penyebab utamanya adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Ada pula faktor pendukung yang mengakibatkan tanah longsor, seperti erosi tanah, hujan lebat, beban berlebih karena bangunan dan jalan, dan getaran dari mesin, kendaraan, dan gempa bumi. Gunung meletus. Kita tahu bahwa Indonesia berada di atas 3 lempeng tektonik aktif, antara lain Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Meletusnya gunung berapi dipicu oleh pergerakan magma di dalam perut gunung, yang disebut intrusi. Selanjutnya, magma yang keluar dari kawah dinamakan ekstrusi atau erupsi. Bencana gunung meletus menimbulkan sejumlah kerugian, seperti rusaknya bangunan, lahan pertanian hancur, hingga korban jiwa. Namun di samping itu, abu vulkanik yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam menyuburkan tanah. Gempa bumi merupakan fenomena alam berupa getaran dari perut bumi. Dalam kategorinya, ada gelombang gempa bumi yang lemah maupun sangat kencang. Mengutip Sri Handayani dalam buku Bersahabat dengan Bencana Alam. Penyebab gempa bumi ada 3, yakni jatuhnya benda luar angkasa ke bumi, runtuhan, pergerakan lempeng tektonik, dan aktivitas gunung api. Bagi banyak orang, gempa bumi adalah bencana yang menakutkan, sebab membuat barang-barang dan bangunan di sekitar kita roboh secara serentak. Terjadinya gempa bumi menimbulkan kerugian yang luar biasa, seperti rusaknya bangunan, kebakaran, tanah longsor, bahkan bencana lain yang lebih besar seperti tsunami. Tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, yang artinya gelombang pelabuhan. Dinamakan demikian karena gelombang tsunami baru dapat terlihat dan dirasakan saat sudah mencapai pelabuhan. Seperti disebutkan sebelumnya, faktor utama pemicu tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Secara umum, gelombang tsunami punya ukuran yang sangat panjang dan tinggi, menyerupai dinding air raksasa.
Akan tetapi, ketinggian gelombang tsunami di tengah laut dan di pantai punya perbedaan. Jika di tengah laut gelombang tsunami tingginya hanya beberapa sentimeter hingga meter, gelombang tsunami akan semakin tinggi bahkan mencapai puluhan meter ketika sudah mencapai pantai. Tornado. Mengutip dari National Weather Service, tornado merupakan gelombang udara yang berputar dengan keras hingga menyentuh tanah. Biasanya tornado datang bersamaan dengan badai petir. Bisa dibilang, tornado adalah jenis bencana alam yang ganas. Sebab, badai petirnya yang kuat dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan dalam hitungan detik saja. Kecepatan angin tornado yang dapat mencapai hingga 300 mil, atau 482 km per jam, dapat merusak jalur sepanjang 50 mil, atau 80 km. Hujan badai petir. Badai petir didefinisikan sebagai jenis badai yang berpotensi menyebabkan hujan es dan angin. Apabila hujan es terjadi, maka menimbulkan kerusakan pada tanaman, atap, dan kendaraan. Angin yang datang bersama hujan badai petir juga tak kalah dahsyat efeknya. Pohon-pohon dapat patah dan roboh karena angin tersebut. Selanjutnya, hujan badai petir juga berisiko menghasilkan tornado. Pelangi. Menurut National Geographic Education, pelangi merupakan busur warna-warni yang tercipta dari tetesan air yang mencolok. Pelangi yang banyak dijumpai adalah jenis pelangi yang muncul selepas sinar matahari mengenai tetesan air hujan. Tak hanya itu, pelangi juga dapat disaksikan di sekitar kabut, semburan air laut, dan air terjun. Pada dasarnya, pelangi hanyalah ilusi optik, yang artinya tidak benar-benar ada pelangi di langit muka bumi ini. Hanya saja, pelangi bisa muncul apabila kamu berdiri di tempat yang tepat. Meski begitu, pelangi masih banyak menjadi fenomena alam, favorit manusia karena keindahannya. Aurora. Berikutnya, fenomena alam yang tak kalah menarik adalah aurora. NASA menyebutkan bahwa aurora terjadi di kutub utara atau selatan. Di kutub utara, namanya adalah aurora borealis atau cahaya utara. Sementara di kutub selatan dinamakan aurora australis atau cahaya selatan. Walau keindahan aurora paling bagus dinikmati saat malam hari, pada dasarnya aurora disebabkan oleh matahari. Nyatanya, matahari tidak mengirimkan panas dan cahaya dalam jumlah yang sama sepanjang waktu. Adanya badai matahari menyebabkan gelembung gas listrik bergerak menuju ruang angkasa. Di sanalah terjadi interaksi antara partikel dengan gas di atmosfer, sehingga terbentuklah aurora. El Nino dan La Nina. National Geographic Education mendefinisikan El Nino sebagai pola iklim pemanasan air tidak biasa di Samudra Pasifik tropis timur. Sederhananya, El Nino adalah fase hangat dari El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Sementara itu, kebalikannya adalah La Nina atau fase dingin ENSO. La Nina adalah pola pendinginan air permukaan wilayah yang tidak biasa.